Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita istiqomah dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istiqomah dalam bersyukur, maka insya Allah Allah akan senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat beserta salam semoga pula tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau minad dunya ilal akhirah, amin ya mujibas sailin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berharga ini, marilah sama-sama kita berupaya untuk senantiasa beristiqomah. Artinya istiqomah itu teguh dalam pendirian, dalam keyakinan. Terkait dengan istiqomah yang merupakan salah satu daripada syariat Islam, mari sama-sama kita simak satu firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Fussilat ayat 30 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abasyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka senantiasa teguh dalam pendiriannya, dalam keyakinannya, istiqomah dalam keimanannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu, malaikat berseru, janganlah kamu merasa takut dan bersedih hati. Wa abasyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira kepada mereka yang istiqomah dalam keimanannya tadi dengan surga yang telah Allah janjikan kepada mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah istiqomah, sebenarnya istiqomah ini adalah merupakan kunci kesuksesan. Sukses dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam meraih satu makom yang mulia dalam pandangan dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam segi apapun. Kalau kita istiqomah, teguh pendirian kita, maka insya Allah kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Maka kita akan mencapai satu derajat yang mulia si Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini pula saya sampaikan bahwasanya sesungguhnya alam semesta ini sebenarnya
lebih istiqomah dibandingkan kita. Sekarang kalau kita bertanya pada diri kita masing-masing tentang istiqomah, apakah kita sudah istiqomah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya betul-betul teguh, betul-betul kuat. Ataukah sudahkah kita istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam menjalankan syariat-syariat Islam yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan larangannya, maupun dalam rangka kita melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Sebenarnya kalau kita bicara istiqomah, manusia itu masih kalah istiqomahnya dengan alam semesta. Satu contoh, kalau kita bandingkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan contohnya. Sesungguhnya bulan, matahari, bahkan planet-planet yang lainnya yang ada di luar angkasa sana, baik yang terlihat oleh mata kita maupun yang tidak terlihat, mereka adalah lebih istiqomah dibandingkan kita sebagai umat manusia, wabil khusus kita sebagai muslim. Kenapa saya katakan demikian? Allah nyatakan dalam Al-Quran Karim, dalam surah Yasin ayat 38 sampai dengan ayat 40. Di sana dikatakan tentang istiqomahnya bulan matahari yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'adakal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Yang artinya, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari yang berjalan pada garis edarnya. Yang demikian itu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung dan maha mengetahui. Dan bulan yang beredar pada garis yang telah ditetapkan. Dan manakala bulan itu kembali dalam peredarannya, maka dia akan kembali menjadi bulan sabit. Tidaklah matahari itu mengejar bulan, dan tidaklah pula malam itu mendahului siang. Semuanya sudah berjalan pada garis yang telah ditetapkan dalam garis edarnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah Yasin ayat 38 sampai dengan 40, ini Allah sudah jelaskan kepada kita bahwasanya bulan, matahari itu berjalan dari sejak Allah ciptakan sampai saat ini, berjalan pada garis yang telah Allah tetapkan dalam garis edarnya. Nah, dengan demikian maka menjadi hitungan bulan Hijriah ataukah bulan Miladiah, dan bulan pada saatnya mencapai tanggal 13, 14, 15, maka dia akan menjadi bulan purnama. Dan setelah melewati waktu tersebut, maka dia akan kembali mengecil dan akan timbul lagi menjadi bulan sabit. Terus begitu dari sejak awal Allah ciptakan bulan sampai dengan saat ini tidak pernah berubah. Itulah tandanya bahwa bulan adalah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betul-betul istiqomah. Makanya saya katakan bahwasanya manusia itu kalah istiqomahnya dengan makhluk Allah yang lainnya dibandingkan dengan bulan, matahari, dan juga planet-planet yang lainnya.
Dan dalam ayat tersebut dikatakan, tidaklah matahari dapat mengejar bulan, dan tidak mungkin malam mendahului siang. Semuanya itu sudah ditetapkan pada garis edar yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita introspeksi diri, kita bermuhasabah, dan kita harus merenung sampai betul-betul kita bisa meyakini bahwasanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala selain daripada manusia, satu contoh bulan, matahari, ataupun planet-planet yang lainnya, sesungguhnya mereka adalah jauh lebih istiqomah dibandingkan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang merasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah, mari sama-sama dari penjelasan ini kita ambil hikmahnya dan kita menyadari, sehingga kita berupaya tentunya untuk menjadi hamba Allah yang betul-betul istiqomah dalam iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bermodal keimanan, istiqomah, inilah yang akan dapat menghantarkan kita hidup dalam ketenangan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih hati, dan kita senantiasa bergembira dalam iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang istiqomah kita dalam keimanan. Karena dalam ayat tadi disebutkan bahwasanya orang yang istiqomah dalam keimanannya itu disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat yang Allah turunkan, berilah kabar gembira kepada mereka yang istiqomah dalam keimanannya, yaitu surga sebagaimana yang telah Allah janjikan untuk mereka. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ini akan memberikan satu motivasi, dapat menambah keyakinan kita, keimanan kita, ketakwaan kita, ataupun dalam segala aspek kehidupan yang kita jalankan agar kita istiqomah, agar kita mencapai satu keberhasilan, kebahagiaan, dan keselamatan dunia sampai ke akhirat. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini betul-betul ada manfaatnya buat kita semua, wabil khusus untuk pribadi saya. Untuk ini saya akhirin ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.